Ayo lebih cinta Tuhan. Haleluya, ku jatuh cinta padanya. Semuanya boleh tirukan gerakannya tamborin di depan ya. Mari katakan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Sekarang jemaat sendiri ya, katakan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan katakan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, kekasih. Ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Katakan, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Jemaat Tuhan katakan, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, kekasih. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi, hanya Yesus, kekasihku. Amin. Haleluya. Masih semangat ya? Mari katakan sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tuhan Yesusku tak pernah semua yang difirmankannya. Jemaat
Bapak Ibu? Yang mengasihi Tuhan berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih tos kanan kiri, katakan I love you Jesus. Sekali lagi kasih tos, katakan ayo cinta Tuhan. Luar biasa. Iya, tadi gerakannya ada yang gandengan tangan, sekarang kita gandengan tangan lagi, boleh yuk? Kita percaya semua kita yang di sini adalah keluarga, amin. Meskipun tidak sedarah, tapi kita tetap keluarga, amin. Semuanya bisa sambil ditoleh kanan kirinya waktu nyanyi ya. Kita katakan sama-sama, bersama keluargaku melayani Tuhan. Sambil dikasih senyum ya. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Pujikan, kami datang Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Katakan, bapak-bapak bisa kumpul dengan bapak-bapak jadi satu, ibu-ibu dengan ibu-ibu, yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki. Ya. Bisa dirangkul ya, bisa dirangkul temannya. Anak-anak juga dirangkul teman-temannya. Kita semua percaya kalau kita ada sampai detik ini juga karena support dan dukungan dari orang-orang sekitar kita. Amin. Amin. Mari sama-sama nyatakan. Bersama
Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah komitmen kami di hadapan-Mu. Kami semua keluarga dalam Tuhan. Kami mau terus saling mengasihi dan mengampuni satu dengan yang lain Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Kasih-Mu menguatkan kami. Kasih-Mu memampukan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari pujikan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah. Hanya Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Engkau mempesona kami Tuhan. Yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan. Waktu kami kuat maupun lemah, kami tahu Engkau selalu beserta kami Tuhan. Amin.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang paling tahu kedalaman hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesusku, haleluya. Haleluya Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Engkau juru selamat hidupku, Engkau juru selamat hidupku Tuhan. Engkau penolongku yang setia, Engkau sumber kekuatan, tak pernah dikecewakan orang yang berharap padamu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau hadir di segala musim hidupku Tuhan. Engkau selalu ada bagiku. Kau layak kami sembah, Kau yang layak kami agungkan. Yesus, Yesus Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Glory bagimu. jauh lebih segala. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau bukan karena kasih dan anugerah-Mu, kami semua yang hadir di tempat ini, tidak mungkin kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Bagaimanapun keadaan kami, apapun yang menjadi beban pikiran kami saat kami datang ke tempat ini, kami datang kepada Tuhan yang sama, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan hidup kami, Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu di sepanjang hidupku Tuhan. Tuhan, biarlah setiap pujian, sembah, sorak-sorai kami, boleh kami naikkan dengan segenap hati kami semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih pengurapan-Mu mengurapi setiap kami. Tuhan, kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Setiap kami tanpa terkecuali, firman-Mu itu terang bagi jalan kami, menuntun kami, sehingga kami tetap di dalam jalur-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berbicaralah kepada setiap kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Hamba-Mu tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi Engkau yang berkarya, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu baik, Tuhan yang selalu ada dan selalu setia bagi kami. Yang percaya katakan sama-sama, amin, puji Tuhan. Ya, shalom. Puji Tuhan, shalom. Ya, bisa kita doa sekali lagi ya. Saudara bisa angkat tangan kepada saya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami semua Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Tidak ada satu hal pun yang kebetulan dalam hidup kami. Kalau Tuhan hadir, Tuhan jamah, Tuhan sanggup berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkarya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kesempatan yang luar biasa. Kita semua boleh ada di tempat ini, boleh mengikuti retreat. Ya. Kesempatan ini sudah cukup lama ya kita nantikan ya. Kalau nggak salah sudah lebih dari 4-5 tahun ya kita retreat yang lalu ya, puji Tuhan. Orang di sekitar kita bisa silih berganti, hilang, betul ya? Berapa tahun yang lalu kita retreat di sini, ada yang ikut, sekarang sudah dipanggil Tuhan, dan seterusnya. Kita bergiliran satu dengan yang lain. Tema dari retreat pada hari ini adalah tentang kesetiaan. Ada satu pertanyaan yang timbul bagi saya juga saudara ya. Firman ini bagi saya juga buat kita semua. Setiap kita membutuhkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada satu pertanyaan yang harus saya dan saudara jawab dalam hati kita. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bisakah aku setia? Saudara, berbicara tentang kesetiaan ini, ada satu pertanyaan yang harus saya dan saudara jawab masing-masing. Bisakah aku setia? Setia ini berbicara tentang apa, saudara? Ya, lanjut ya. Kata bisakah aku setia
Kesetiaan itu baru bisa dikatakan setia kalau lolos dari ujian. Salah satu ujian kesetiaan adalah diuji oleh waktu. Kita mungkin usia sampai hari ini ada yang mulai 15 tahun, 30 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun ke atas. Mungkin sampai detik ini, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini masih mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tetapi apakah itu sudah disebut setia? Pertanyaan saya. Apakah kesetiaan kita dalam mempercayai Tuhan sampai hari ini, apakah sudah bisa dikatakan itu setia? Bahkan ada ayat firman Tuhan katakan, mengakhiri hidup ini sampai akhir hayat. Ya. Kesetiaan diuji oleh waktu, konsisten, continue. Hari ini kita percaya, besok kita tetap percaya. Sampai kapan? Sampai nafas ini berhembus. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Itu artinya kesetiaan saya dan saudara sudah teruji oleh waktu. Jadi sekali lagi saya dan saudara yang masih bernafas ini, coba toleh kanan kirinya, masih bernafas kan ya? Ada yang berhenti nafasnya? Enggak ya? Semua masih bernafas ya? Artinya saya dan saudara yang masih bernafas ini punya tugas yang sama, yaitu apa? Mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengikuti retreat ini, tadi saya melihat ya, tujuannya apa ikut retreat? Waduh, saya tadi sedikit ini ya, cukup terharu ya dengan siapa tadi, cucunya Bu Nunu ya. Ingin papa mamanya ikut, wah luar biasa. Retreat memperbarui kehidupan kita, semangat kita dalam melayani Tuhan. Ya. Selanjutnya yang kedua, kesetiaan kita diuji dengan apa Bapak Ibu? Setia itu tidak hanya sekedar kita cukup kita setia, ya, tidak hanya sampai akhir hayat, tapi di masa-masa perjuangan kita untuk mempertahankan kesetiaan ini, kita harus bisa dikatakan setia itu kalau kita setia di segala kondisi. Orang tidak akan bisa dikatakan setia kalau dia hanya setia pada saat dia diberkati oleh Tuhan. Orang hari ini bisa punya iman yang besar. Mungkin Bapak Ibu punya iman yang besar. Tetapi apakah cukup itu Bapak Ibu? Tidak hanya cukup iman yang besar yang bisa memindahkan gunung ya, sebesar biji sesawi. Tetapi yang paling kita perlukan adalah saya dan saudara harus punya iman yang benar. Iman yang benar ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Kita tetap setia mempercayai Tuhan. Kita mungkin, setiap kita pasti punya ya, namanya harapan hidup, pergumulan hidup, yang sakit ingin sembuh, ya, yang belum dapat pekerjaan ingin dapat pekerjaan, ya, yang keluarganya berantakan ingin keluarganya kembali harmonis. Kita semua punya pergumulan masing-masing. Tetapi iman percaya kita kepada Tuhan yang benar adalah kita tetap percaya meskipun doa kita belum terjawab. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Kesetiaan berbicara tentang kita tetap mempercayai Tuhan meskipun doa kita belum terjawab. Meskipun gunung masalah kita itu belum berpindah, bahkan tidak berpindah. Itu baru dikatakan saya dan saudara punya kesetiaan iman kepada Tuhan. Saudara, saya juga tidak bisa berani mengatakan saya sudah setia sampai hari ini. Saya juga punya banyak pergumulan hidup, banyak hal yang saya alami yang tidak bisa saya ungkapkan kepada saudara semua. Tetapi itulah perjuangan saya dan saudara. Saya percaya setiap kita punya titik berat
masing-masing. Dan saat saya dan saudara tetap berusaha, percaya di masa sulit itu, itulah terletak kesetiaan kita. Setia tidak hanya berbicara tentang aku doa, dijawab Tuhan, puji Tuhan. Aku bersaksi. Kalau kita persekutuan doa ya, ada yang mau bersaksi silakan. Biasanya enggak ada, belum ada. Kalau kita merenungkan betul, apakah betul kita belum ada yang bisa kita saksikan? Saudara, kesaksian dalam persekutuan, dalam kita sharing, mungkin nanti ada sharing ya, ada waktunya sharing ya. Kesaksian yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita itu bukan hanya berbicara tentang aku punya masalah ini, ditolong Tuhan, puji Tuhan loh. Saya bisa lolos dari masalah ini. Tidak hanya itu saudara. Kesaksian hidup adalah saya ada masalah ini, saya ada beban berat ini. Tetapi sampai detik ini Tuhan masih memberikan saya kuat. Meskipun masalahnya belum hilang ya. Itu merupakan satu kesaksian. Itu merupakan anugerah Tuhan. Kita bisa dikatakan setia. Setia itu tidak mungkin lepas daripada yang namanya ujian hidup saudara. Kenapa dikatakan kesetiaan, setia? Karena ada satu proses hidup yang dilalui. Betul saudara? Setiap kita masing-masing punya perjalanan hidup masing-masing. Mungkin hari ini kita bisa tertawa. Bapak Ibu tahu mungkin di sebelahnya senyum tapi hatinya nangis, coba ditoleh. Bisa senyum ya? Tapi saya tanya kepada Bapak Ibu, secara psikologis, bisa nggak orang itu tersenyum tapi hatinya menangis? Jawab. Bisa. Itu manusia Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi, tentang kesetiaan ini, kita berhubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa saya dan saudara bohongi. Tuhan, aku rapopo Tuhan. Senyum sama Tuhan. Tidak bisa. Tuhan tahu isi hati saya dan saudara. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi kesetiaan itu berkaitan dengan dua hal ini. Diuji dengan waktu dan di segala kondisi. Jadi kita tetap percaya meskipun gunung masalah yang kita hadapi belum hilang. Doa kita belum terjawab. Bahkan mungkin jawaban Tuhan bukan seperti apa yang saudara harapkan. Kita masih tetap percaya, itulah namanya kesetiaan. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu. Bagaimana caranya saya bisa setia? Kalau tadi bisa nggak ya saya setia? Tetapi berikutnya, pertanyaan berikutnya. Kira-kira kalau saya mau bisa percaya, gimana ya caranya? Mungkin ada yang mau menjawab? Kira-kira bagaimana supaya saya dan saudara bisa setia? Boleh 1-2 orang menjawab? Bagaimana caranya supaya saya ini bisa setia? Ada? Mungkin punya pengalaman hidup? Bagaimana cara kita bisa setia sama Tuhan? Punya hubungan intim, ada lagi? Hubungan intim dengan Tuhan. Coba nomor 1. Iya, kita baca sama-sama Alkitab kita. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5. Ya, multimedia bisa bantu. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5. Setiap pembacaan firman Tuhan saya rindu kita semua tanpa terkecuali membaca bersama-sama ya. Ya, kita baca sama-sama. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu katakan amin. Puji Tuhan, yang belum bisa membaca di depan ya. Ya, 1, 2, dan 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan
Iya, itu adalah janji Tuhan kepada Yosua. Kita sama-sama tahu Yosua ini ya diberikan janji itu saat Musa sudah tiada. Tuhan menjanjikan sendiri kepada Yosua akan menyertai, tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan saya dan saudara, kita mungkin seringkali mendengarkan firman dari YouTube, dari ibadah-ibadah, bahkan kita sering mendapat rema saat kita membaca firman Tuhan di rumah mungkin ya, tentang janji-janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Pertanyaannya adalah, saat janji itu kita baca berulang kali, sedangkan apa yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita baca saat itu. Pertanyaannya, maukah saudara atau bisakah saudara tetap setia kepada Tuhan? Saudara, janji Tuhan ini pasti terjadi saya yakin dalam kehidupan kita. Cuman terkadang kita kurang menyadari penyertaan Tuhan, bahkan jawaban dari Tuhan. Contoh tadi saudara ya, mungkin kita punya masalah tentang ekonomi keluarga. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan buka jalan, dapat pekerjaan yang baik, ya, supaya dengan harapan keluarga ini bisa memiliki ekonomi yang baik dan cukup. Tetapi di tengah perjalanan justru malah sebaliknya. Pekerjaan mungkin bisa hilang. Kita yang punya toko, tokonya diharapkan rame, malah tutup. Mungkin seperti itu. Dan mungkin itu sudah berjalan sekian lama, Bapak Ibu alami. Dan kita merasa, mungkin ya, ada di antara kita yang merasa, Tuhan belum jawab doa saya. Saya doa, ingin ekonomi ini pulih, justru malah kok dibuat tutup, bahkan di PHK, dan seterusnya. Tetapi sadarilah Bapak Ibu, saat saya dan saudara di masa yang sulit itu, kita masih tetap bisa bertahan sampai detik ini, itu merupakan penyertaan dari Tuhan. Salah satu bukti janji Tuhan dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Saya berulang kali men-sharingkan lagu ini yang saya dapat rema ya, lagu ini ya. Saya senang sekali untuk terus men-sharingkan ini. Suatu hari saudara, saya mengalami pergumulan hidup yang cukup berat. Mungkin Bapak Ibu tidak ada yang tahu atau mungkin tahu sungkan bilang ya. Artinya begini, di titik yang berat itu saya salah satunya diingatkan lagu. Selama ini saya nyanyi sering lagu itu ya, tapi saya nggak pernah dapat rema ini. Waktu itu saya dapat rema ini, penyertaanmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah, ya stop. Lagu ini tidak sesuai dengan teori dunia ini, betul Bapak Ibu? Apakah ada teori dalam dunia ini aman dan sejahtera di tengah badai? Teori dunia ini yang ada aman dan sejahtera di pinggir badai. Aman dan sejahtera kalau keluargaku diberkati, kalau anakku sekolah luar negeri, kalau aku punya cucu, kalau semuanya dijawab oleh Tuhan, itu aman dan sejahtera. Tetapi saat anakku di PHK, saat keluargaku tidak punya kerjaan, apakah bisa Bapak Ibu mengatakan aku aman? Tapi pernah enggak Bapak Ibu merasakan seperti yang saya rasakan? Saya pernah merasakan ini Bapak Ibu, sampai hari ini. Di saat masalah itu datang dalam hidup saya,
Tuhan memberikan damai sejahtera di tengah badai. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberikan damai sejahtera buat saya dan saudara. Itu merupakan salah satu penyertaan Tuhan buat saya dan saudara. Masalahnya belum hilang. Kita masih mengalami perjuangan hidup. Tetapi saat kita mengalami itu, karena kita selalu dekat dengan Tuhan. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Itu yang membuat saya dan saudara bisa merasakan damai sejahtera. Karena kita nggak mengalami sendiri. Kalau kita mengalami sendiri, yang muncul apa? Khawatir, pasti, manusiawi. Takut, pasti. Bingung, pasti. Dan seterusnya. Itu manusiawi, wajar, semua orang bisa merasakan hal yang sama. Tetapi saat kita memegang janji Tuhan, saudara, percayalah bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Mungkin kita belum melihat secara jelas jawaban Tuhan, tetapi sedikit demi sedikit saudara bisa merasakannya. Kita tetap kuat di tengah badai hidup, di tengah pergumulan, itu merupakan salah satu bukti penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya, dalam perjalanan hidup ini kita pasti bisa goyah, ya tadi ya. Kita mau tetap percaya sama Tuhan, kita bisa goyah. Kita mau tetap percaya sama Tuhan, mau berusaha hidup benar, kita bisa goyah iman kita. Saudara kita bisa melemahkan. Saudara, saya cerita tentang saya aja ya. Saya ini sudah menikah berapa tahun? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Selain keluarga ya. Ada yang tahu saya sudah menikah berapa tahun? Dikasih hadiah nanti sama Angel. Berapa? Yang jawab tadi siapa ya? 14 tahun betul ya. Saya menikah 2010. Saya punya keinginan untuk punya anak. Berapa orang mesti tanya ya Bapak Ibu? Waduh, sudah lama ya. Pertama-pertama, waduh berat. Saya dengan istri berat tanya itu terus ya. Nanti ketemu temen, reuni, tanya. Keluarga tanya, mohon maaf ya, jemaat juga tanya. Kok suwe? Kapan? Saya mesti jawabannya sama dengan istri, sebentar lagi. Penantian yang tidak sebentar, berapa tahun? Berapa jam itu 14 tahun? Mudah saudara? Mudah? Belum tentu mudah. Setiap kita punya masa berat sendiri dalam hidup ini. Tetapi justru melalui pergumulan ini, Bapak Ibu, awal yang saya alami adalah berat. Berat. Justru saya pernah mengeluarkan kalkulator saya di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ini sudah melayani Tuhan sekian tahun. Ini, itu, dan seterusnya. Tapi mohon maaf, apa hak saya untuk bisa mengatakan ini kepada Tuhan? Apakah kita berhak dengan kesetiaan kita? Dengan apa yang saudara lakukan kepada Tuhan? Saudara berhak mengontrol Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan, artinya saya dan saudara mempercayai dan menerima semua keputusan Tuhan. Saat kita memegang janji Tuhan, tidak hanya sekedar kita percaya janji Tuhan, amin, amin. No. Yang paling penting adalah hati kita bisa menerima semua keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan itu tidak selalu seperti yang saudara doakan. Tetapi percayalah keputusan Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Kadang gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Aneh Tuhan itu. Sungguh aneh. Tapi saudara percaya, di tengah pergumulan saya dipertemukan dengan banyak orang yang punya pergumulan yang sama. Aneh ya Tuhan. Bahkan saya pernah bertemu dengan sahabat istri saya. Dia baru menikah, belum punya anak ya waktu itu ya. Dia akan bercerai.
nggak cocok rumah tangganya. Dan puji Tuhan kami berdua dipercaya ketemu dengan mereka di suatu kafe, sampai kafenya tutup kita masih ngobrol dengan mereka. Dan puji Tuhan sampai hari ini mereka nggak jadi bercerai, bahkan punya anak satu. Saudara, saat kita alami problem itu, kita nggak tahu maksud Tuhan itu apa. Nggak tahu. Nggak tahu maksud Tuhan itu apa ya Tuhan, aku mengalami ini. Kok aku doa ini belum dijawab, kok tambah begini jawabannya. Dan seterusnya. Di saat saudara merasakan seperti itu, saya mengajak kita semua untuk mengambil keputusan, tetap percaya akan semua rencana Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan, saudara. Jangan pernah bergeser iman kita. Kita kalau datang ke tempat ini, saya rindu kita semua tidak hanya sekedar bernyanyi ya. Kita semua hafal lagunya. Diajak ngomong amin, amin. Prajurit Kristus, prajurit Kristus. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana hidup kita saat kita pulang dari tempat ini. Selanjutnya, ya. Enggak, yang tadi aja masih. Kita baca dulu ayat yang ke-7 ya. Kita baca ayat yang ke-7. Oke, makasih. Ayat yang ke-7. Ya, bisa? Ya, oke. Kita baca sama-sama lagi ayat ini ya. 1, perlahan, konsentrasi semuanya, 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, dalam masa pergumulan, dalam masa yang berat, mau tidak mau saya dan saudara akan berjuang sendirian, betul? Mungkin yang sudah punya keluarga, punya suami, istri, tidak mungkin 100% tahu isi hati kita loh. Perjuangan hati kita tidak ada yang tahu. Mungkin orang tua dan anak, orang tua bisa nggak tahu perjuangan anak, bebannya anak seperti apa. Dan seterusnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menemani saya dan saudara menghadapi pergumulan hidup. Tidak ada yang bisa. Orang di sekitar kita, pengalaman saya hanya bisa menasehati, menemani, memberikan semangat. Tetapi pada hakikatnya kita akan mengalami sendirian. Kalau saudara sakit, kira-kira mengalami sakit? Contoh, suami sakit. Istri juga mengalami sakit yang sama? Tidak. Mungkin sedih iya. Berat iya, kepikiran iya, tapi tidak mengalami sakit yang sama, betul? Kalau anak sakit, orang tua ikut sakit? Sedih iya, kepikiran iya, berat iya, tapi orang tua juga nggak ikut sakit. Artinya apa? Itu menunjukkan saya dan saudara mengalami segala sesuatunya itu akan sendirian. Kira-kira dengan kekuatan kita ini, kita bisa nggak ya melalui itu sendirian? Bisa nggak Bapak Ibu? Saat kita sakit, saat kita lemah, mampu nggak saya dan saudara mengalami itu sendirian? Saya berdoa setiap kita punya pengalaman lebih intim dengan Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan dan bisa mengatakan, iya Tuhan, aku butuh Tuhan. Aku nggak mampu menghadapi ini sendirian. Selalu pegang janji Tuhan, saudara. Selanjutnya, next ya. Nah, ya. Pertanyaan berikutnya, yang ketiga. Apakah cukup, tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Pegang janji Tuhan. Supaya kita bisa tetap setia, peganglah janji Tuhan. Tetaplah percaya bahkan di masa sukar, bahkan belum dijawab pun doa kita, tetap pegang janji Tuhan, tetap percaya. Karena ada damai sejahtera di tengah pergumulan kita. Yang berikutnya, apakah cukup dengan memegang janji Tuhan saja? Aku pegang nih janji Tuhan. Aku percaya janji Tuhan pasti buka jalan.
Apakah cukup dengan memegang janji Tuhan? Next. Tuhan berjanji dalam hidup kita. Tetapi ada tanggung jawab saya dan saudara, keputusan kita untuk kita boleh menerima janji Tuhan. Kita coba buka ya. Yosua 1 ayat 7 tadi ya. Kita buka lagi. Bertindak hati-hati. Ya, yang kedua, bertindak hati-hati, takut akan Tuhan. Yosua 1 ayat 7, ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita baca lagi ayat satu lagi. Ulangan 5 ayat 29. Ulangan 5 ayat 29. Saya tunggu semua sampai semua sudah menemukan ya. Kita baca pelan-pelan ya, supaya kita semua boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Ulangan 5 ayat 29. Ya, kita baca pelan-pelan ya. Bapak Ibu semuanya yang belakang kelihatan ya. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Bertindak hati-hati, takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saat kita, ini misalkan contoh ya, saat kita datang ibadah, retreat hari ini, kita tadi memuji Tuhan. Saudara, saat kita memuji Tuhan, kita kira-kira kita bertindak hati-hati enggak ya saat kita memuji Tuhan? Atau terlalu berat pertanyaan saya ini? Saya ulangi ya. Saat saya dan saudara tadi, yang main musik, yang bernyanyi, yang tamborin, dan seterusnya. Saat kita memuji Tuhan, kita kira-kira bertindak hati-hati enggak ya? Apa maksudnya bertindak hati-hati di sini? Mohon maaf, saya, worship leader juga, kita semua yang nyanyi. Kenapa harus bertindak hati-hati? Kita datang ke tempat ini tidak hanya sekedar bernyanyi. Kalau kita angkat tangan, kita bernyanyi, itu kita hanya sekedar bernyanyi. Tetapi kita hadir ke tempat ini, kita harus memikirkan yang lebih dalam lagi. Kira-kira hidupku ini sudah menyembah Tuhan atau belum? Menyembah Tuhan tidak hanya berbicara tentang kita mengatakan haleluya puji Tuhan. Menyembah Tuhan tidak hanya sekedar berkata aku bernyanyi menyembah Tuhan tadi. Sekali Yesus. Sekali Yesus selama. Stop dulu. Ini pujian yang luar biasa yang bisa menyentuh kita. Betul? Bahkan orang yang tidak kenal Tuhan pun kita undang ke sini. Contoh ini misalkan Afgan saya undang yang beragama lain. Saya minta dia nyanyi ini. Kira-kira Bapak Ibu bisa tersentuh enggak ya? Bisa? Bisa nangis? Bisa. Tetapi apakah itu penyembahan kita? Bukan. Penyembahan sejati yang Bapak Ibu, Saudara dan saya lakukan adalah saat kita sulit mengampuni, tetapi kita berusaha dengan keras. Karena saya tahu Tuhan tuh gak suka kalau aku gak mengampuni. Kita berusaha keras untuk bisa mengampuni. Itulah penyembahan kita. Amin. Saat kita sulit untuk mengasihi, sulit aku gak bisa aku mengasihi. Tapi saudara mengusahakannya dengan rasa berat, perjuangan melawan daging ini. Itulah penyembahan kita. Arti penyembahan di sini adalah sikap takut akan Tuhan. Kita tahu keputusan kita itu
adalah fokus kepada takut akan Tuhan. Kita sulit mengampuni misalkan ya, tetapi saudara mau berusaha mengampuni karena saudara mengasihi Tuhan, itulah penyembahan yang sejati. Kita mungkin ada yang punya kebiasaan kurang baik, mungkin saudara yang merokok di sini. Saudara sulit melepaskan rokok, tapi saat saudara merokok, saudara ingat Tuhan. Itu merusak tubuhku ya, merusak bait Allah ya. Aku berusaha untuk tidak merokok, itu penyembahan kita yang sejati. Apalagi, kita mungkin punya sikap menipu orang lain, mengecewakan orang lain. Kita suka menjelek-jelekkan orang lain. Tetapi saat saudara mau berubah, saudara mengendalikan diri kita untuk berubah, itu namanya saudara punya sikap hati menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita malam hari ini punya pengertian yang lebih dalam lagi tentang menyembah. Tidak hanya sekedar kita hafal, kita bernyanyi, tetapi itulah penyembahan yang sejati. Saat kita memutuskan untuk melakukan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itulah penyembahan kita. Itulah yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itu namanya bertindak hati-hati. Kita takut akan Tuhan. Bertindak hati-hati. Saat kita mau melakukan apapun, kita bertindak hati-hati. Kita memikirkan, apa yang aku lakukan? Apa dampaknya? Bagaimana dengan hati Tuhan saat aku melakukan ini? Itu artinya kita bertindak hati-hati. Ya, ayat yang ke Ulangan 5, ayat yang ke-32-33. Ulangan 5 ayat 32 dan 33. Ya, cepat saja. Ya, kita baca sama-sama ya ayat ini ya. Semuanya bisa baca ke depan. 1, 2, 3. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lanjut 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani. Supaya, stop sampai di situ dulu. Supaya kamu hidup dan baik keadaanmu. Kita jangan melihat, oh aku melakukan ini, itu supaya baik keadaanku. Aku setia sama Tuhan. Tetap melayani Tuhan supaya baik keadaanku. Apakah salah? Tidak salah. Tetapi kurang tepat. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan transaksional. Artinya apa? Pertolongan Tuhan ini tak beli dengan setiaku. Tak beli dengan keaktifanku di gereja. Dengan pelayanan tim semut, tak beli. Aku berharap keluargaku ditolong Tuhan. Kalau hubungan kita didasari oleh jawaban doa yang transaksi seperti orang jual beli, saya yakin di satu titik saudara akan tidak percaya kepada Tuhan. Karena hubungan kita tidak didasari oleh itu Bapak Ibu. Ya, jawaban Tuhan itu bisa berbeda dengan yang kita harapkan. Tidak selalu Tuhan menjawab iya. Dan sering juga Tuhan menjawab tidak. Dan itu tidak sesuai dengan kita. Tetapi yang terpenting adalah saat jawaban itu berbeda dengan kita, kita tetap mengambil keputusan, tetap setia kepada Tuhan. Yang setuju lambaikan tangannya. Jawaban doanya berbeda tapi kita tetap mengambil keputusan untuk setia. Itu namanya penyembahan yang sejati. Kita menaruh nilai lebih, menghormati Tuhan. Menghargai semua keputusan yang Tuhan berikan bagi saya. Itu bisa dikatakan saudara menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya. Ya. Sekarang sebaliknya. Tuhan sudah membuktikan kesetiaan tadi kita ya. Bagaimana kita bisa setia ya dengan memegang janji Tuhan, dengan bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya,
bukti kesetiaan Tuhan. Yang pertama, Lukas 15 ayat 4 dan 7. Secara cepat kita baca ya. Bukti kesetiaan Tuhan kepada saya dan saudara. Mungkin ada yang mempertanyakan, betul tak Tuhan itu setia? Ini buktinya. Ya, Lukas 15 ayat 4 dan 7. Ayat 4 dulu. Ya, oke, kita baca langsung ya secara cepat. Bisa dilihat ke depan, kita baca sama-sama perlahan-lahan. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Saudara, hikmah apa yang Bapak Ibu Saudara semua dapatkan dari ayat ini? 100 domba, 1 hilang, yang 99 ditinggal, 1 dicari. Kesetiaan Tuhan itu dimulai bukan karena saya dan saudara baik. Saudara setia sama Tuhan, baru Tuhan setia. Enggak. Justru Tuhan memulai kesetiaannya saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saat saudara jauh dari Tuhan, kita murtad sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Ayat ini mengatakan apa? Yang 99 ekor ditinggal. Tuhan mencari 1 domba, mencari yang apa ini kata-katanya? Sesat. Yang sesat dicari Tuhan. Ada malam ini yang merasa tersesat hidupnya? Kecewa sama Tuhan? Jauh dari Tuhan? Sudah enggan lagi untuk berdoa sama Tuhan karena sudah bertahun-tahun tidak dijawab Tuhan. Sehingga kita mulai merasa dingin hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mencari kita semua. Kita yang mulai sesat, dicari Tuhan. Kita dicari Tuhan, lanjut. Ini bukti kesetiaan Tuhan. Justru saat kita sesat, saat kita jauh, Tuhan yang mencari kita, bukan kita yang cari Tuhan. Ayat 7. Ayat 7, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada karena lebih daripada yes. Kita peserta retreat ini ada berapa? 162 orang peserta retreat ini. Tetapi saya bertanya malam hari ini, saya tidak melihat berapa usia kita, saya tidak melihat berapa tahun kita sudah ikut Tuhan. Saya ingin tanya, masih adakah pribadi malam hari ini yang hadir di tempat ini yang memerlukan pertobatan? Angkat tangan. Masih adakah pribadi malam hari ini yang hadir di tempat ini masih memerlukan pertobatan? Angkat tangan. Saudara, saat kita dalam zona yang nyaman, kita merasa kita setia sama Tuhan, jangan pernah kita merasa kita tidak membutuhkan pertobatan. Pertobatan yang harus saya dan saudara lakukan adalah bukan hanya berhenti sampai di sini, aku sudah bertobat. Puji Tuhan. Tetapi saya tanya, sampai detik ini apakah saudara tidak melakukan dosa? Tidak ada satupun orang di antara kita yang kebal daripada dosa. Kita membutuhkan pertobatan. Sukacita di sorga satu orang berdosa bertobat daripada lebih dari sukacita 99. Kalau boleh saya katakan, lebih bersukacita satu orang bertobat daripada 160 jemaat sepanjang ini yang tidak butuh pertobatan. Yang merasa dirinya sudah suci, sudah baik, sudah hebat imanku di hadapan Tuhan, tidak butuh pertobatan. Kita merasa sudah paling tinggi derajat kita di gereja ini. Tetapi saudara, pertanyaannya adalah, siapkah saya dan saudara saat kita tahu ada orang yang berdosa, berbuat kesalahan,
mereka hadir di tengah-tengah kita. Saudara mau menerima? Mau menerima? Ada orang yang ketahuan, mohon maaf, berzina. Kita tahu masa lalunya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Menjelek-jelekkan masa lalunya? Atau kita support mereka? Kita terima kita. Ingat Bapak Ibu, penerimaan adalah pintu awal orang itu bertobat. Saya ulangi. Penerimaan yang Tuhan contohkan adalah pintu awal untuk orang bertobat. Saya berapa waktu lalu dengar di YouTube ya, saya lupa itu waktu itu khotbahnya siapa ya. Contoh misalkan ada yang punya anak perempuan ya, kalau nggak salah Billy Lantang kalau nggak salah ya, saya lupa. Bapak Ibu yang punya anak perempuan yang masih remaja, tiba-tiba pulang ke rumah ngomong sama Bapak Ibu. Atau mungkin sama mamahnya atau papanya. Mah, aku sekarang gini. Apa ini gini? Hamil. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Mungkin saya belum pernah jadi orang tua ya. Pasti kecewa. Apa yang dilakukan dulu? Menerima atau marah dulu? Kira-kira kalau saudara marah, perutnya yang sudah gede ini bisa balik, hilang. Bisa? Gimana kejadiannya ini? Kok bisa begini? Mau diceritain kejadiannya pun tidak bisa merubah isi perut ini, betul? Artinya apa? Penerimaan itu adalah pintu awal pertobatan. Orang bisa menyadari kesalahannya kalau saya dan saudara bisa menerima kekurangannya. Bapak Ibu, saya berharap kita semua, firman Tuhan katakan, ladang ini sudah menguning. Tapi kita siap gak menerima orang-orang yang berdosa itu bertobat? Nanti ada, mohon maaf, ada orang lesbian, ada banci, ada orang penipu, ada orang yang pencuri bertobat. Bisa gak kita tidak melabel mereka? Oh kamu dulu ini pencuri, wes seterusnya pasti pencuri kamu. Kita tidak membuka diri. Kita tidak menerima mereka untuk bertobat. Justru jangan-jangan kita yang menjadi penghalang orang untuk bertobat. Padahal Tuhan menyuruh, jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi kita sendiri yang tidak bisa menerima dan menghalangi orang untuk bertobat, datang ke sama Tuhan. Malam hari ini kita diingatkan kembali. Perumpamaan ini mengingatkan saya dan saudara, untuk kita bisa menerima orang-orang di sekitar kita. Karena kasih Tuhan, bukti kesetiaan Tuhan, bukan saat saya dan saudara setia dan baik, tetapi saat saya dan saudara tersesat, Dia datang mencari saya dan saudara. Selanjutnya, yang kedua, Tuhan membuktikan penyertaannya, salah satu aja ya, dalam Keluaran 13. Ya, secara cepat ya. Keluaran 13 ayat 21-22. Keluaran 12. Masih bersama saya, amin. Coba ditepuk sebelah kanan kirinya. Jangan ngantuk ya. Ya, luar biasa. Saya lihat di sini itu semuanya pada ngeliatin saya dan melotot ini. Itu antara dengan iman mempertahankan matanya atau gimana, saya juga kurang tahu ya. Tapi puji Tuhan, saudara tetap berusaha, itu luar biasa. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya, Tuhan Yesus baik. Ya, haleluya, puji Tuhan ya. Keluaran 13 ayat 21. 21. Keluaran 13 ayat 21. 22. Ya, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3, baca di depan. Tuhan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22. Ya, 1, 2, 3. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu.
Ini juga salah satu bukti kesetiaan Tuhan. Tuhan membuktikan kesetiaannya pada saya dan saudara. Dan kesetiaan ini adalah kesetiaan yang bersifat umum. Artinya apa? Semua orang merasakannya. Mau yang percaya Tuhan, maupun yang gak percaya Tuhan. Setuju? Amin? Orang yang gak percaya Tuhan pun mengalami penyertaannya. Dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Tuhan tidak pernah terlambat. Loh, matahari nih kok kesiangan ya? Baru jam 10 terbit. Enggak ada. Cuman ketutup awan gitu aja. Malam juga sama. Itu merupakan salah satu bukti kesetiaan dan penyertaan Tuhan bagi hidup saya dan saudara. Lanjut yang berikutnya. Ya, yang terakhir ini ya. Oke, saya berharap jemaat Tuhan di sepanjang tidak suka dengan yang namanya ayat terakhir. Amin. Kalau suka kan berarti ingin yang cepat selesai ya. Enggak ya. Ayat terakhir, loh kok ayat terakhir sih? Tak pikir masih panjang ya. Oke, yang ketiga. 1 Timotius 2 ayat 13. Ayat yang betul-betul terakhir ya. Unconditional faithfulness. Kita ngomong sama-sama. 1, 2, 3. Unconditional faithfulness. Sekali lagi, 1, 2, 3. Unconditional faithfulness. Artinya apa? Kesetiaan Tuhan itu tidak dibatasi oleh situasi kondisi apapun. Coba kita baca dulu ya. 1 Timotius 2 ayat 13. Pemain musik siap-siap ya. Well singer juga siap-siap ya. 1 Timotius 2 ayat 13 betul? Oh sorry, mungkin saya yang salah. Coba dibantu carikan. Meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. 2 Timotius ya, puji Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 13. Ya, kita baca sama-sama. Semuanya bisa lihat ke depan, kita baca sama-sama ya. Dengan suara yang lantang 2 kali kita baca. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 1 kali lagi, 1, 2, 3. Jika Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal. Tuhan adalah kasih. Dia tidak akan pernah berhenti mengasihi saya dan saudara. Kalau Tuhan berhenti mengasihi kita, artinya Dia berhenti menjadi Tuhan. Tuhan penuh dengan kesetiaan. Makanya di sini ayat mengatakan Dia tidak dapat menyangkal dirinya karena Tuhan itu setia. Meskipun saya dan saudara enggak setia. Itu yang namanya conditional faithfulness. Kesetiaan Tuhan tidak dapat diatur oleh situasi kondisi apapun. Saudara enggak setia, Tuhan tetap setia. Saudara tersesat, Tuhan cari saudara. Saudara berbuat dosa berulang kali, orang lain enggak menerima saudara, Tuhan cari saudara, satu orang yang tersesat itu, dan meninggalkan yang lain. Malam hari ini kalau Tuhan berbicara kepada saya dan saudara, jangan keraskan hati kita. Bukan satu kebetulan, saya juga diberkati oleh ayat ini. Kita semua butuh pertobatan saudara, amin. Pertobatan setiap hari, sampai kapan Pak? Sampai kita dipanggil Tuhan. Itu kita sudah selesai. Amin, puji Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya rindu kita tidak berbicara satu dengan yang lain. Kita hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya rindu nyanyi satu pujian ini saudara. Saudara renungkan ya, saya sendiri akan nyanyi pujian ini. Saya rindu saudara tutup mata semua. Renungkan firman, juga renungkan kata demi kata dalam pujian ini. Semuanya tutup mata. Konsentrasi, jangan berbicara satu dengan yang lain. Saya ingin kita semua mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Semua tutup mata. Saya akan yang menyanyi pujian ini. Saudara renungkan setiap kata demi kata dari pujian ini ya.
Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saudara tetap renungkan pujian ini. Saya kembali akan nyanyikan pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saudara percaya? Sampai detik ini kita semua ada. Itu merupakan bukti kesetiaan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi anugerahnya yang besar. Siapa kita yang merasa tersesat? Merasa berulang kali jatuh? Tidak ada yang bisa menerima kita. Kita berjuang, memperjuangkan iman kita sampai detik ini. Saudara, Tuhan melihat kapasitas kita. Tuhan menilai perjuangan hidup kita. Orang lain di sekitar kita tidak bisa menilai. Perjuangan iman itu pribadi kita, saya dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan. Tidak bisa ikut-ikutan, suami ikut istri, ikut orang tua. Iman tidak bisa ikut-ikutan, saudara. Iman adalah keputusan pribadi kita dengan Tuhan. Mari malam hari ini bukan suatu kebetulan. Sadarilah keberadaan kita hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita belajar pujian ini. Nyanyikan dengan perlahan pujian ini dari awal. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Katakan sama-sama, sampai detik ini Tuhan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu yang sempurna. Penyertaan Tuhan berbeda dengan manusia. Oh Tuhan, Kaulah Tuhan, satu-satunya
detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Saudara, agak sedikit terlambat tidak apa-apa. Saya rindu yang datang dengan suami, istri, dengan anaknya bisa berkumpul. Mungkin yang sendirian, saudara nggak punya keluarga, nggak apa-apa, kumpul sama temannya. Mari yang kaum muda, mungkin yang nggak sama keluarganya bisa kumpul di sini yang dekat LCD. Yang bersama keluarga bisa kumpul dengan suami, istri, dengan anaknya. Saya rindu saudara kumpul. Ya. Ya, sudah berkumpul. Bisa digandeng ya. Bisa digandeng. Tetap tutup mata, tetap dalam hadirat Tuhan saudara. Ya. Ya, sama keluarganya silakan. Ya, tetap fokus ke depan saudara ya. Sadarilah saudara, kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Nyanyikan pujian ini, jemaat saja nyanyikan pujian ini. Dari awal ya, dari awal nyanyikan pujian ini. Walau keluarga bisa berubah, orang di sekitar kita bisa berubah, kasih Tuhan tidak bisa berubah. Tetap sama di hidupku, kau setia dalam setiap, bisa bergabung. Ku percaya hidupku dalam tanganmu, sampai detik ini ku Saudara yang merasakan kalau sampai detik ini kita karena anugerah Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sampai detik ini keluargaku ada, aku ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan, satu-satunya. Mari yang pria saja nyanyikan pujian ini, sampai detik ini. Sampai detik ini. Amin, amin Tuhan. Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya. Mari yang wanita nyanyikan pujian ini. Kaum ibu, yang wanita yang belum menikah sekalipun, katakan kepada Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, aku ada karena anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa. Yes, amin, amin, haleluya, 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 haleluya. Kaulah Tuhan, satu-satunya. Dengan segenap hati, kebanyakan pujian ini. Sampai detik ini, sampai detik ini, ku melihat penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya. Sampai detik ini, aku ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan. Ku sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya. Sampai detik ini Tuhan.
Sejenak saya berikan kesempatan bagi saudara semua. Renungkan pujian ini. Betulkah sampai detik ini saya dan saudara ada karena anugerah Tuhan? Betulkah sampai detik ini keluarga kita bisa hidup dengan pasangan kita, dengan teman-teman yang ada ini, dengan papa, mama, dengan keadaannya mereka. Ternyata kita bisa kuat loh sampai hari ini. Sampai detik ini kita ada karena anugerahnya saudara. Bukan kuat dan gagah kita, siapa kita ini saudara. Kita sakit dikit sudah gak tahan saudara. Tetapi anugerah Tuhan yang memampukan saya dan saudara. Penyertaannya memampukan saya dan saudara. Jangan andalkan hartamu, jangan andalkan gajimu, jangan andalkan keluargamu yang mungkin punya harta yang luar biasa. Jangan andalkan orang tua kita saudara, mereka bisa hilang. Mereka bisa dipanggil Tuhan kapanpun mereka. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin saudara. Sampai detik ini Tuhan. Sampai detik ini penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tanpa kami sadari, kami fokus kepada hal-hal yang belum dijawab. Doa-doa kami yang menutup semua kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Hari ini aku ada karena anugerah-Mu Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan. Sama-sama sekali lagi. Oh Tuhan, sampai detik ini penyertaan-Mu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai selamanya, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya, haleluya. Segala pujian, haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau teramat baik bagi kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kesombongan kami di hadapan-Mu. Ampuni kami yang mungkin kami kurang bersyukur kepada Engkau. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Biar sampai akhir hidup kami, Engkau tetap menemukan kami semua tetap setia sampai akhir hidup kami. Sampai Engkau mengatakan, mari hambaku yang baik dan setia, masuklah bersama dengan aku. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang tidak dibatasi oleh kondisi apapun.
Meskipun kami tidak setia, bahkan kami sering menyakitkan hati Engkau, tidak merubah kesetiaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Engkau selalu baik bagi kami. Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu malam ini kepada setiap kami. Kemanapun kami melangkah, firman-Mu ini akan selalu kami ingat. Bukti kesetiaan-Mu bagi kami. Ajar kami bisa menerima satu dengan yang lain. Supaya banyak orang bertobat, percaya kepada Tuhan melalui hidup kami. Melalui perkataan kami, melalui keputusan yang kami ambil. Supaya hidup kami selalu menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Engkau menyempurnakan segala sesuatunya. Terima kasih Engkau berbicara kepada setiap kami masing-masing Bapa.